kita itu sebagai negara top 5 penghasil sampah makanan terbesar di dunia. Banyak lapar mata melihat makanan yang hits, viral, tapi kita nggak suka, bisa dibuang. Apa yang kita makan saat ini ada di meja makan kita atau di depan piring kita, itu bukan hanya kita buang gitu, tapi itu juga mempengaruhi krisis iklim yang ada saat ini. Kenapa? Karena 8% emisi gas rumah kaca dihasilkan oleh sampah makanan gitu. Bahwa sampah makanan yang kita buang, kalau misalnya terurai di TPA atau tempat pembuangan akhir, ya jadi gas metana yang bisa merusak bumi kita gitu. Jadi cukup miris di mana kita banyak membuang makanan menjadi sampah, tapi juga sebetulnya ada isu lain yang harus kita tangani, yaitu gizi buruk sama kerawanan pangan. Ngapain sih kita buang-buang makanan? Menjaga bumi bisa dengan menghabiskan isi piring kita gitu. Mengapa hubungan kita terhadap pangan berubah sehingga sampah makanan semakin terjadi? Apa hubungan krisis iklim dengan makanan yang terbuang secara sia-sia? Di episode ini kita berdialog dengan Karina Nur Syafira dari Aksata Pangan, sebuah food bank di Kota Medan yang telah berjuang dalam menjaga perjalanan pangan tetap sampai di piring agar tetap menjaga harmoni terhadap ranah sosial dan juga lingkungan. Kita akan membahas akar dari putusnya hubungan spiritual manusia urban terhadap pangan dan bagaimana cara untuk membangunnya kembali. Halo, selamat datang kembali di Sabda Bumi. Kali ini kita di Medan. Di sebelah saya ada Karina, Chief Communication dan Community Engagement dari Aksata Pangan. Sehat, Karina? Sehat, Ki. Gimana pagi ini? Ya, alhamdulillah ya, lancar semuanya. Kita belum pernah membahas tentang food waste ya, atau sampah makanan kan. Meanwhile kan sampah makanan ini yang aku baca tuh ternyata kontribut juga dalam 10%, 8 atau 10% di climate change, bener kan ya, Kar? Dan juga aku pengen tahu juga akar kenapa kita sebagai masyarakat urban khususnya gitu kan putus hubungan dengan pangan gitu sampai akhirnya terjadilah food waste dan food loss gitu kan. Tapi sebelum kita bahas itu, Kar, aku biar penonton juga yang belum tahu Karina ataupun Aksata Pangan ataupun konsep food bank itu apa, mungkin kita bisa introduction dulu kali ya, Karina itu sebagai apa dan sehari-harinya Karina ngapain? Aku saat ini bersama teman-temanku, kami sedang membangun Aksata Pangan. Aksata Pangan itu food bank atau bank makanan yang berlokasi di Kota Medan saat ini. Kami ingin menjadi penjembatan antara orang-orang yang memiliki akses pangan atau kelebihan pangan dengan mereka yang membutuhkan. Melalui Aksata Pangan ini kami bertujuan untuk memastikan siklus pangan tak terputus dengan cara mengurangi potensi food loss and waste di Indonesia terutama, dan juga mengatasi atau memerangi isu kerawanan pangan atau food insecurity. Kalau nggak salah karena juga di background teknik lingkungan. Betul. Ya gitu kan. Ada nggak hubungan mungkin sebelum Karina bisa masuk ke teknik lingkungan ataupun bisa jadi terpapar dengan food waste, ada nggak kayak semacam benang merah background dari keluarga yang akhirnya membuat Karina memilih jalan yang sekarang ini gitu? Dulu ibuku tuh suka berkebun, suka menanam sebetulnya. Jadi mamaku suka menanam dan lain-lain. Hal-hal itu tuh nggak menjadi sesuatu hal yang baru gitu. Tapi memang betul. Awal mula itu semakin terus berlanjut karena mungkin backgroundku di teknik lingkungan gitu. Aku akhirnya kecemplung masuk ke teknik lingkungan. Ya awalnya memang atas dasar pilihan orang tuaku, ibuku sendiri gitu. Nah tapi di teknik lingkungan kami belajar berbagai hal, berbagai permasalahan lingkungan. Karena permasalahan lingkungan itu kan nggak cuman isu sampah gitu, tapi ada isu udara, isu air, isu tanah, pencemaran dan lain-lain. Itu ngebuat aku akhirnya makin tersadar gitu. Kembali pulang akhirnya ke Medan, ada temanku yang saat itu membangun namanya Food Truck Sedekah gitu. Dia itu komunitas anak muda yang membagikan makanan. Waktu itu awalnya pertama kali dari masjid ke masjid gitu. Nah setelah aku pulang, aku diajak bergabung karena Food Truck Sedekah ini ingin menjadi entitas yang lebih besar gitu. Waktu itu akhirnya aku ikut bergabung karena melihat kondisi yang ada dan sebetulnya poin penting pertama adalah karena aku ingin mensupport teman-temanku. Mulainya gitu. Awalnya aku ingin mensupport teman-temanku untuk membangun si komunitas ini menjadi lebih besar gitu. Jadi kalau ditanya Aksata Pangan kenapa bisa terbentuk? Sampai saat ini aku selalu percaya bahwa Aksata Pangan terbentuk atas dasar pertemanan, atas dasar relasi antar kita dan melihat
isu yang ada yang itu tuh sangat krusial sampai saat itu, yaitu sampah makanan yang mungkin orang nggak banyak peduli sekarang gitu. Padahal sebenarnya itu nyata dan sampah makanan itu yang menghasilkan paling banyak ya sebetulnya diri kita sendiri gitu. Mungkin karena boleh jelasin sedikit nggak definisi food bank itu apa? Dan mungkin sejarah singkat deh, kenapa kok bisa ada konsep food bank ini lahir gitu? Alasan itu lahir. Jadi sebenarnya sederhananya food bank itu adalah organisasi nirlaba yang mengumpulkan makanan dari berbagai sumber dari seluruh rantai pasok pangan atau food supply chains. Jadi bisa dari petani, produsen makanan, supermarket, restoran, toko roti, ataupun kita bisa sebut apapun itu, bahkan juga dari tingkat rumah tangga itu kemudian didistribusikan ke masyarakat yang membutuhkan. Jadi food bank itu sebenarnya itu tempat untuk mengumpulkannya kemudian didistribusiin. Sederhananya kayak gitu. Nah, sejarah food bank ini pertama kali muncul di tahun sekitar 1960-an tepatnya di Phoenix, Arizona, Amerika Serikat. Pada tahun 1960-an itu ada seorang pria bernama John Van Hengel. Jadi dia bekerja atau menjadi sukarelawan di sebuah dapur umum di sana dan melihat bahwa ini kenapa banyak makanan terbuang gitu. Dan makanan terbuang itu sudah terbuang sia-sia, tapi juga sebenarnya ironinya di daerah situ ada masyarakat yang banyak kelaparan gitu. Sehingga dari situlah muncul ide dari si John ini untuk membuat sebuah bank makanan. Jadi tempat penyimpanan ataupun pendistribusian makanan untuk dibagikan ke masyarakat membutuhkan gitu. Food bank ini tuh cara kita untuk mendorong atau mengubah pola pikir, terutama mengajarkan atas pola pikir pemborosan dan ya pemborosan pangan gitu. Karena kan makanan terbuang ya salah satunya gara-gara adanya isu pemborosan pangan. Yang mana pemborosan pangan itulah yang akhirnya menjadi istilah namanya food loss and waste. Jadi sebenarnya bukan food waste saja, tapi ada food loss gitu. Nah, food bank mengajarkan bukan hanya mengurangi food loss and waste supaya untuk menjaga lingkungan, tapi kita juga ingin mengajarkan bagaimana terkait kesadaran terhadap isu kelaparan yang ada di sekitar kita. Kemarin sempat lumayan baca lah gitu kan. Ternyata aku baru sadar kalau 8-10% data, mungkin aku salah, tapi 8 atau 10% gitu karbon yang emisi karbon dan yang mengkontribut ke climate change, ternyata itu lahir dari food waste. Betul. Limbah makanan. Betul. Dari gas metana ya. Betul. Dari limbah makanan yang terbuang sia-sia gitu kan. Dan mungkin Karina boleh jelasin nggak dari yang Karina pelajari lah di Aksara Makanan atau perjalanan Karina kan. Kalau ternyata pangan yang hilang atau pangan yang terbuang sia-sia itu ternyata mempengaruhi iklim kita gitu. Betul, kalau angka-angka itu ada gitu. Jadi kalau misalnya berdasarkan angka FAO, jadi di FAO itu melakukan penelitian. Dari penelitian itu didapatkan bahwa sepertiga makanan yang diproduksi atau dikonsumsi itu hilang atau terbuang. Itulah yang namanya food loss and waste. And then kemana itu gitu. Nah, dari hasil yang penelitian yang dilakukan oleh WRI waktu itu, dia memberikan statement bahwa 8% dari emisi gas rumah kaca dihasilkan oleh sampah makanan gitu. Yang mana kalau 8% itu dianggap sebagai sebuah negara, dia itu akan melewati Tiongkok dan Amerika. Jadi emisi gas rumah kaca itu punya salah satu gas namanya gas metana yang tadi Kiki bilang gitu. Gas metana itu salah satu gas yang paling dahsyat. Kenapa dahsyat? Karena dia 25-80 kali lebih besar bahayanya daripada karbon dioksida. Jadi nggak heran waktu itu kalau ingat tragedi Louis Gajah, kalau nggak salah, TPA Louis Gajah di tahun 2005 kalau nggak salah, yaitu meledak karena adanya gas metana yang dihasilkan dari sampah makanan gitu. Jadi memang itu sih ironi sekali bahwa sampah makanan yang kita buang kalau misalnya terurai di TPA atau tempat pembuangan akhir ya jadi gas metana yang bisa merusak bumi kita gitu. Sementara itu tuh jadi hal yang sungguh krusial untuk bukan terhadap diri kita tapi juga terhadap bumi gitu. Bahwa sebenarnya apa yang kita makan saat ini ada di meja makan kita atau di depan piring kita itu sebenarnya punya perjalanan panjang gitu. Yang perjalanan panjang itu bukan hanya ketika kita membuang makanan itu kita buang gitu, tapi itu juga mempengaruhi krisis iklim yang ada saat ini. Kenapa? Karena ketika makanan itu
ada di depan kita, sebetulnya proses panjangnya atau perjalanan panjang yang tadi aku bilang itu mulai dari gimana saat petani mulai menanam tanah, air atau sumber daya alam lain yang digunakan untuk akhirnya memproduksi makanan tersebut gitu. Itu juga sebenarnya hilang terbuang sia-sia. Jadi itu juga dihitung dari bahaya sih sampah makanan tersebut gitu. Aku sadar kita banyak luput kalau ternyata salah satu yang aksi yang bisa kita lakukan itu sebenarnya di sekitar keseharian kita sehari-hari gitu. Salah satunya menghabiskan makanan kita. Sesimpel itu ternyata gitu. Karena maksudnya menjaga sustainability ini gitu. Betul. Atau bahkan bijak dalam bijak dalam memilih makanan. Kadang-kadang kan ya di negara kita yang semakin punya, bukan negara sih, tapi dengan teknologi dan era globalisasi yang punya makanan banyak cepat saji dan lain-lain, semuanya itu akhirnya ngebuat kita akhirnya banyak lapar mata melihat makanan yang hits, viral, tapi kita nggak suka, bisa dibuang. Dari situ tuh harusnya kita lebih bijak gitu. Ya hal itu juga jadi pengingat kita bahwa ngapain sih kita buang-buang makanan. Kalau inget dari kecil kita selalu diajari bahwa kalau dulu sih harusnya nggak boleh bohong, misalnya ya makanan itu harus habis, kalau enggak nanti kita dimarahin sama Allah misalnya Tuhan, atau nanti nasinya nangis atau yang kayak gitu kan. Nah tapi sebenarnya ya walaupun banyak dongeng-dongeng yang diceritakan waktu kita masa kecil, ya pasti makanan itu sangat krusial dan bisa mengubah diri kita dan lingkungan kita gara-gara kita sendiri gitu. Benar. Salah satu cara kita untuk menjaga bumi bisa dengan menghabiskan isi piring kita gitu. Itu hal yang paling mudah untuk diri kita menjalankannya. Mungkin itu juga ya kenapa pesan ya orang tua ataupun tradisi dari keluarga juga kalau makanan habiskan makananmu gitu. Betul. Ya mungkin mereka udah melihat itu kalau ternyata makanan yang terbuang sia-sia itu bukan hanya sekedar masalah kerana sosial saja, tapi juga bisa mempengaruhi kita semua secara lingkungan gitu kan, literally. Iya, betul, literally. Makanya kalau misalnya orang dulu, aku rasa tuh kalau misalnya makanan, ya sebetulnya kalau nggak habis, mungkin pernah habis atau tidak habis gitu, kadang-kadang dikasih ke tanah atau ke binatang yang mereka pelihara atau hewan yang mereka pelihara. Bagaimana sih cara mengatasi atau mengurangi sampah makanan? Sebetulnya ada namanya ini tuh rekomendasi dari Environmental Protection Agency, namanya hierarki pemulihan makanan. Di hierarki pemulihan makanan itu seperti segitiga terbalik. Jadi yang pertama itu kita mengurangi dari sumber makanan. Dengan berbagi ke tetangga kita. Kalau istilahnya saat ini tuh atau nggak usah saat ini, tapi kalau di daerah pedesaan kita tuh ngebagi makanan kan memang hal yang lumrah gitu. Kalau ada aktivitas yang banyak, kita pasti ngebagi gitu ke tetangga kita ataupun kemanapun ya itu. Ataupun dengan tidak malu untuk mengolah makanan itu. Fun fact nih, sebetulnya kayak seblak sama oncom itu tuh hadir dari kreativitas warga di Jawa Barat untuk mengatasi isu makanan supaya tidak menjadi sampah. Seblak dan oncom gitu. Nah, begitupun sebenarnya rengginang ya. Sebenarnya rengginang dari nasi keras gitu. Jadi itu tuh hal yang dilakuin sama orang-orang kita terdahulu gitu. Nah, kalau saat ini yang lagi banyak dilakukan itu misalnya contohnya ke Megget. Karena Megget itu 70-80% bisa mengolah sampah makanan gitu. Terus lainnya itu ada industri, ada mengkompos, ya harapannya tidak masuk langsung ke TPA atau bisa dicegah supaya tidak jadi ke TPA dan terurai menjadi gas metana gitu. Wow. Sebenarnya sumber-sumber aksara pangan itu kayak mendapatkan makanan itu di mana aja food waste ini bisa terjadi gitu yang Karina temukan. Sebenarnya kalau misalnya ditanya sumber makanan yang menghasilkan sama makanan paling banyak itu dari mana gitu kan. Ya pasti sebetulnya dari rumah tangga. Yang pertama, karena rumah tangga kan banyak penduduk berarti banyak sampah makanan dihasilkan. Tapi dengan adanya era globalisasi dan ada seluruh rantai pasok makanan tadi, itu tuh berbeda-beda sumber makanannya gitu. Saat ini Aksara Pangan dapatkan itu tuh ada yang dari packing house. Jadi kita bekerja sama dengan packing house, mereka punya makanan yang bukan makanan yang tidak bagus, tapi tidak baik secara estetik. Jadi tidak bisa dijual ke supermarket. Itu kita dapatkan gitu. Jadi kadang-kadang kita dapat sayur-sayur yang orang tuh kalau dijual kayak orang nggak mau gitu. Jadi itu yang didonasiin ke Aksara Pangan. Terus kita dapat dari
buffet yang ada di hotel. Jadi kita menyelamatkan makanan-makanan bukan leftover ya, bukan yang dari piring terus kita selamatkan, tapi makanan yang sebetulnya sudah dibuat dan melihat kondisi bahwa akan banyak yang hadir mungkin tapi tidak diambil gitu. Nah, itu yang kita selamatkan, terus kita distribusikan. Terus kita pernah dapat yang paling besar itu pesta wedding. Karena pesta pernikahan dianggap sesuatu yang bisa walaupun kita diundang 1 orang, kita bisa mungkin 5 orang yang datang gitu, apalagi itu keluarga gitu. Nah, jadi pasti ketika pesta pernikahan supaya tidak malu, makanan itu dilebihkan gitu. Nah, kami pernah mendapatkan 600 porsi makanan berlebih dari pesta pernikahan. Jadi itu cukup banyak ya gitu. Berarti kan kalau 600 kita kali aja jadi 300 gram satu porsi makanan, mungkin sekitar 1 ton mungkin kita dapatkan gitu. Ya hampir seperti itu. Terus dari food service lainnya kayak bakery gitu-gitu, kita juga ngedapetin dari bakery itu sendiri. Karena mereka kalau bakery kan menjual makanannya, rotinya kan pengennya fresh, tapi sebetulnya yaitu karena budaya konsumerisme itu sendiri. Orang-orang mana mau sih beli makanan yang tidak fresh gitu ya kan. Padahal sebenarnya makanan itu atau roti itu masih bisa dikonsumsi untuk 2-3 hari atau 3-4 hari. Jadi itu yang didonasikan ke Aksata Pangan, kemudian Aksata Pangan distribusikan. Mungkin kita dalam konteks wedding dulu kali ya. Buffet itu kayak mereka mungkinnya sebanyak mungkin karena memang satu keluarga bisa beberapa orang yang datang gitu kan. Tapi aku juga terlintas di kultur wedding kita ya, rata-rata gitu kan, di buffet ini kayak pangan tuh juga sebagai simbol ya. Iya, betul. Simbol status juga bisa gitu kan. Identitas gitu kan. Makanya semua mungkin berlomba-lomba dengan menyediakan pangan yang banyak atau makanan yang banyak supaya dikonsumsi sama semua tamu kan. Pendekatan kita melihat pangan tuh sebagai simbol status dan identitas itu sendiri gitu kan. Is it a good thing or bad thing? Makanan itu sebetulnya tadi yang kayak aku bilang, dia itu kan salah satu kebutuhan pokok kita gitu, yang kita butuhkan untuk kita supaya ada sumber energi gitu. Nah, tapi memang bukan hanya di era sekarang, tapi sebetulnya era dulu pun kalau kita kembali ke belakang gitu. Di era dulu pun kita bisa ngelihat kalau misal kerajaan-kerajaan lain ini kan juga memberikan makanan tuh sebagai status sosial mereka, identitas mereka bahwa mereka itu orang yang punya gitu. Nah, budaya itu yang mungkin jadi mengakar gitu ke orang-orang di sekitar atau masyarakat sekarang gitu, bahwa makanan itu adalah simbol status atau identitas sosial. Tapi apakah itu jadi baik? Mungkin baik ketika kita berpikir bahwa kita harus makan makanan yang bernutrisi. Nah, makan dari, kalau sekarang istilahnya makan real food gitu. Tapi kan dengan budaya konsumerisme sekarang, nggak semua orang berpikir untuk harus makan real food. Nah, tapi kalau misalnya bilang jadi bad thing, jadi simbol, ia akan jadi bad thing kalau misalnya dia tahu makan sebagai simbol, dia punya uang misalnya, punya kejayaan untuk membeli semua makanan, tapi makanan itu kemudian dibuangkan sia-sia, ya itu jadi bad thing. Jadi dia dua mata pisau yang mungkin tergantung perspektif kita memaknai makanan gitu. Jadi kalau ditanya samaku, ya aku juga cuma bisa bilang bahwa aku setuju di part kadang-kadang makanan itu menjadi simbol yang good thing, tapi aku setuju juga bahwa kadang-kadang makanan itu bisa menjadikan simbol yang bad thing gitu. Aku bisa bilang mungkin karena kapitalisme ya Ki gitu. Kapitalisme kan semuanya itu jadi sistemnya serba cepat, serba ada, serba semuanya gitu. Bahkan makanan itu bisa dipesan melalui sekarang handphone, online ya kan. Makanan bisa kita beli dari mana aja, supermarket, semuanya bisa menjual makanan karena itu kebutuhan pokok gitu. Tapi kalau misalnya orang yang punya pasti bisa membeli, orang yang tidak membutuhkan untuk makan sehari-hari aja dia susah gitu, karena dia bukan hanya sendiri tapi memikirkan keluarganya gitu. Jadi itu yang paling miris terkait identitas atau status sosial dilihat dari makanan gitu. Mungkin bukan jadi simbol aja, tapi makanan itu kan sesuatu yang sakral gitu. Sesuatu yang sakral yang mana makanan tersebut itu cara kita mensyukuri nikmat dari Tuhan gitu. Tapi kadang-kadang itu yang terlupakan atau luput dari manusia menurutku. Mungkin secara singkat sebenarnya posisi kita di Indonesia lah mungkin kan, di narasi food waste itu gimana sih? Apakah kita dalam top 10, top 5 or top 5 sih Ki. Oh, oke. Ya, kita top 5. Kita tuh sebagai negara top 5 penghasil sampah makanan terbesar di dunia. Oh, wow, ya. Oke. Dan nomor 1 di ASEAN. Nomor 1 di ASEAN? Ya, nomor 1 itu di Indonesia. ASEAN. Itu Indonesia.
Nah, berdasarkan kajian dari Bappenas yang diterbitkan oleh Bappenas, itu tuh Indonesia menghasilkan 23 sampai 48 juta ton per tahun. 23 sampai 48 juta ton per tahun, atau 115 sampai 181 kg per kapita per tahun gitu. Jadi itu yang kita hasilkan. Nah, dari data itulah yang bisa dilihat bahwa efeknya itu sangat tidak baik ke lingkungan. Isu ini bukan hanya ke lingkungan tapi sosial dan ekonomi juga berpengaruh gitu. Jadi cukup miris di mana kita banyak membuang makanan menjadi sampah, tapi juga sebetulnya ada isu lain yang harus kita tangani, yaitu gizi buruk sama kerawanan pangan. Tengok dong angka stunting di Indonesia gimana gitu. Jadi kontradiktif dan sangat ironi gitu. Di saat Indonesia punya kekayaan sumber daya alam dan lain-lain gitu, tapi juga ada ketimpangan terkait makanan itu untuk masyarakat yang membutuhkan gitu. Bahkan kalau misalnya melalui data SIPSN, kalau SIPSN itu Sistem Informasi Pengolahan Sampah Nasional, di situ dinyatakan bahwa sebetulnya 50% sampah yang ada di tempat pembuangan akhir kita sekarang ini paling banyak itu adalah sampah makanan. Dia mengalahkan, kalau yang hits kan misalnya, ya sebetulnya ini mikroplastik itu adalah hal yang harus kita hindari dan harus kita cegah gitu. Tapi kalau di TPA sebenarnya sampah plastik itu nggak banyak karena sudah banyak orang yang melakukan pengelolaan. Nah, tapi sampah makanan belum banyak gitu. Di sini kita bisa ngelihat bahwa makanan itu dianggap sebagai komoditas. Jadi bisa dibuang, bisa disia-siakan dan lain. Jadi kayak makanan itu sebagai komoditas, sudah bukan jadi relasi untuk kita dan perut kita. Benar. Hubungan pangan ke manusia urban sekarang itu, dulu leluhur kita tuh menganggap pangan tuh bukan komoditas, tapi sebuah relasi, sebuah pemberian dari alam, sesuatu yang sakral yang harus kita jaga dan syukuri gitu kan. Tetapi terjadilah kapitalisme dan hubungan pangan kita mulai terputus dan kita hanya melihat itu sebagai komoditi, sesuatu yang bisa kita beli dan buat sesuatu nilai sakralnya hilang gitu kan. Karena kita tidak tahu akarnya itu dari mana gitu kan. Kalau dulu kan leluhur kita kan memang mereka nanam, mereka berkebun. Betul. Jadi mereka tahu perjalanan pangan itu dari akar sampai berakhir di perut gitu kan. Dan akhirnya itu mutar sirkular dan makanya itu bisalah terjadinya rasa syukur itu sendiri kan. Tetapi kan di urban kan tuh hilang kan ya gitu. Dan kita tidak, angka petani kita makin berkurang kan gitu. Mungkin kalau dari perspektif Karina gimana? Mungkin boleh jelasin. Aku setuju sih sama kenapa manusia urban itu hilang akan syukurnya terhadap pangan. Ya betul, yang pertama itu menurutku karena keterputusan kita atas alam dan proses produksi makanan. Tadi, emang kita tahu gimana cara nanam padi atau gimana cara makanan itu bisa ada di depan kita gitu. Yang kita tahu adalah makanan itu ya bersih, rapi, dan ada di supermarket. Kalau manusia urban pasti kayak gitu kan. Mana ada sih manusia urban atau contohnya mungkin kita yang udah lama tinggal di kota, pernah nggak nanam padi kalau bukan kita pergi ke kampung diajak orang tua kita? Atau pernah nggak nanam sesuatu yang akhirnya tumbuh kemudian kita makan? Itu udah jarang sekali dilakukan. Makanya memang lebih banyak manusia-manusia perkotaan atau orang-orang di kota ini lupa akan itu gitu. Jadi aku percaya bahwa keterputusan atas alam, keterputusan dengan alam dan proses produksi mempengaruhi masyarakat urban, kehilangan makna akan pangan dan menjadikan itu sebagai komoditi gitu, bukan relasi lagi gitu. Dan rasa syukur atau berkat itu juga hilang karena kita hanya berpikir ya udah makan itu makan aja yang pertama. Sudah tidak ada lagi rasa syukur di masyarakat urban, makan itu bisa di mana aja. Kemudian di masyarakat urban makan itu bisa sambil nengok Instagram, nengok TikTok. Jadi rasa syukur terhadap makanannya itu udah nggak ada gitu, hilang gitu aja gitu. Atau karena dia punya aktivitas lain-lain, dia makan itu sambil berdiri dengan jalan cepat gitu. Karena dia lagi dituntut akan keadaan atau akan kehidupan. Karena kan biasa masyarakat perkotaan kan sistemnya cepat kan. Makanya cepat saji itu banyaklah di perkotaan gitu. Kita perlu tahu sebetulnya akar makanan itu dari mana gitu. Makanan mungkin itu yang bisa ngebuat kita akhirnya punya makna terhadap makanan. Sebetulnya juga dari berdoa misalnya, mau agama apapun ketika makan kan sebetulnya
ada tata cara berdoa, yang mana di dalam doa itu selalu intinya memberikan rasa syukur terhadap makanan dan apa yang kita dapatkan hari ini gitu. Tapi kadang-kadang masyarakat sekarang masih udah lupa untuk melakukan doa bahkan mungkin gitu. Apakah supaya hubungan kita kembali pulih sebagai masyarakat kota, what can we do ya? Karena maksudnya apakah kita harus kembali dengan ritualistik yang mungkin acara tradisi kita dari leluhur yang mungkin kita makan harus di berbarengan, jangan makan sendiri, atau mungkin ya secara agama mungkin lebih fokus being present itu dengan doa gitu. Mungkin pertanyaannya adalah kayak how do we sebagai masyarakat kota tuh bisa menjadi lebih berkesadaran dan being present dengan makanan yang kita makan saat itu juga. Mungkin bisa dengan menerapkan mindful eating yang sekarang banyak dilakukan sama orang-orang perkotaan. Oh, gimana gitu. tuh? Mindful eating adalah ya kita ada untuk makanan itu gitu. Jadi ketika makan kita berusaha untuk tidak terdistorsi ataupun tidak sambil main gadget atau tidak sambil menonton gitu. Tapi kalau ingat waktu kita masa kecil pasti kita disuruh makan di meja makan tapi tanpa dan waktu itu kita nggak punya gadget. Kadang bahkan makan itu bisa jadi cara kita untuk melakukan kebersamaan dengan orang-orang sekitar kita. Tapi kita lupa karena kita sudah punya gadget yang pertama. Tapi waktu makan walaupun ada kebersamaan dan lain, orang tua kita selalu mengajarkan bahwa ketika kita makan kita harus diam dan tidak mengecap misalnya. Itu kan hal yang biasanya diajarkan nih waktu kita kecil. Diam karena kita harus makan dengan baik dan bijak gitu. Kita habiskan dulu baru kita bercengkrama dengan keluarga kita di saat kita selesai makan di meja makan gitu. Itu sih yang harus kita lakukan, yaitu mindful itu mengajarkan akan itu gitu, bahwa kita harus mindful ketika memilih makanan kita gitu. Terus kemudian kita melakukan aktivitas makan, kita melihat warna yang ada di piring kita itu apa. Kadang kita lupa warna makanan kita itu hari ini apa sih gitu. Ketika kita makan, kalau dengan kondisi manusia urban sekarang, ketika kita makan kita bisa makan sambil nonton TikTok dan yang lain ataupun sambil berjalan. Emang kita tahu warna makanan kita apa? Dulu makanan itu dibaui memang, walaupun rasanya tidak sopan dibaui ya gitu. Tapi waktu dulu kita mencium nasi yang baru tanak aja kita seneng banget gitu. Nah sekarang nggak ada lagi hal-hal yang dilakukan seperti itu gitu. Jadi cara yang mungkin bisa membuat kita lebih bijak atau lebih mensyukuri adalah kita makan tanpa ada gangguan, mindful, berkesadaran, dan melihat makanan itu bukan hanya komoditas tapi relasi kita dan rasa syukur kita karena kita bisa makan hari ini dan rasa syukur kita kepada Tuhan yang memberikan makanan itu ke kita. Karena kan juga berasal dari melihat juga situasi dari sumber-sumber yang karena dapat makan ini kan dari orang-orang yang mungkin hubungan pangannya kan sudah lost gitu kan, akhirnya terjadi food waste gitu kan. Tapi kan karena membawa makanan itu dari orang yang mungkin aku nggak bilang serakah, tapi kayak tidak peduli dengan makanan, tidak mindful dengan makanan, akhirnya terbuang. Sampai akhirnya karena membawa makanan itu dan sampai di orang-orang yang membutuhkan itu kan. Kan itu kan ada dua dunia yang berbeda. Dan karena sebagai jembatan gitu kan. How do you feel gitu, dan ketika ketemu-temu orang dan mendistribusikan makanan ini, dan apakah ada cerita-cerita yang menarik yang mungkin membuat Karina tersentuh atau inspired you to keep going? Pernah satu kali FLO kami datengin jadi karena aku di community engagement, jadi hubunganku dengan para binaan atau masyarakat binaan atau organisasi yang kami sebut dengan frontline organization itu cukup dekat gitu, karena aku sering komunikasi ke mereka gitu. Ada satu FLO kami datang ke aku bilang bahwa mengucapkan terima kasih ya karena sudah selalu memberi makanan kepada kami dan membuat binaan-binaan kami bisa mendapatkan makanan tambahan. Itu ngebuat kita jadi lebih bersyukur dan lebih memaknai apa yang diberikan. Bahkan pernah ada juga seorang bapak yang datengin aku, cuma bilang, aku nggak tahu siapa yang ngasih donasi makanan ini mbak selain kalian, tapi semoga kalian sehat ya dan kami didoakan gitu. Aku juga menilai bahwa akhirnya makanan itu bukan hanya sebagai simbol, ataupun kalau tadi Kiki bilang kita punya ritual ataupun doa ataupun kebersamaan dengan makanan, tapi aku percaya bahwa makanan itu juga sebagai cinta kasih kita kepada sesama gitu. Kenapa? Karena ya itu kita bisa mendoakan orang dari makanan gitu. Benar. Karena kita memberikan makanan gitu. Bahkan kalau misalnya diingat-ingat lagi, ya memang peran terhadap makanan atau misalnya kita ngomong ketahanan pangan itu banyak dilakukan oleh perempuan dan terutama ibu kita. Kalau kita lihat cinta kasih yang dikasih oleh ibu kita adalah
gimana dia menyediakan makanan kepada kita. Ibu atau orang tua perempuan kita pasti akan mencoba memasak untuk keluarga besar atau keluarga kecilnya untuk menghidupi kehidupan atau memberikan energi kepada anaknya gitu, atau keluarganya gitu. Indonesia memang nggak banyak yang melakukan word of affirmation gitu, tapi caranya itu dengan memberikan atau giving. Nah, orang tua kita memang jarang mengucapkan I love you misalnya, tapi dia pasti memberikan kita makanan gitu. Ketika kita kadang-kadang dimarahin, pasti ujungnya nanti kita tetap dikasih makanan gitu. Itu makanya aku bisa bilang bahwa makanan itu adalah simbol cinta kasih kepada sesama, cinta kasih kepada keluarga kita gitu. Sebenarnya menurut Karina, the more we have choices, kan sebenarnya kita kan kayak menjunjung freedom of choices juga gitu kan, choices of food juga gitu. Tapi sebatas apa sih kayak pilihan-pilihan itu bermakna dan ataupun kayak menjadi berlebihan dan itu kehilangan makna? Ada nggak batasan kayak choices ini gitu loh, menurut Karina dalam konteks makanan ya? Menurutku enggak sih, Ki. Kalau misalnya apakah ada batasan gitu. Tapi kalau misalnya batasan pilihan itu ya balik lagi tergantung orangnya kan. Karena kalau misalnya dia picky eater gimana gitu. Tapi sebetulnya kalau dikembalikan ke leluhur, betul. Kalau leluhur itu kan melambangkan makanan itu sebagai sesuatu hal yang lebih sakral lah gitu kan. Doa, ritual, kebersamaan ataupun simbol itu jadi sesuatu yang dilihat di masyarakat adat terutama mungkin gitu kan. Makanya banyak masyarakat adat ataupun masyarakat leluhur kita dulu melakukan sesuatu atau doa itu pasti dengan makanan. Contohnya misalnya Batak dengan upah-upahnya, terus di Sumatera Barat ada Bajamba, di mana dia itu makan berbarengan sama-sama dengan pilihan yang dibuat oleh bersama gitu. Yang mana juga sebetulnya itu mengajarkan bahwa yang pertama makan itu harus tidak boleh dibuang, tapi bisa dimakan dengan sama-sama. Jadi itu juga udah mengurangi food waste, terus adanya kebersamaan gitu. Dan batasannya bagaimana? Batasannya adalah yang paling mengetahui kita berlebihan atau tidak sebetulnya diri kita. Nah, itu makanya kalau kembali bukan hanya di leluhur, tapi kayak ya mungkin aku di Islam belajar bahwa ada hadis yang bilang bahwa makanlah sebelum lapar dan berhentilah sebelum kenyang, dan jangan berlebihan untuk mengambil makanan. Mungkin itu sebagai batasan yang bisa dibilang, tapi seberapa banyak batasan itu kita yang bisa mengukur sendiri dengan rasa cukup. Benar. Aku percaya bahwa keberlanjutan itu bagaimana cara kita untuk tidak merugikan anak cucu atau generasi berikutnya, anak cucu kita atau generasi berikutnya. Jadi keberlanjutan itu memang aku percaya bahwa dia suatu sistem, tapi bukan hanya sistem, tapi dia juga nilai ataupun siklus gitu. Dimana kita harus benar-benar bisa menjaganya dan merawatnya, bukan merusaknya gitu. Nilai dan sistem itu yang bisa membawa keberlanjutan itu bisa berhasil atau tidak gitu. Ketika kita ngomong keberlanjutan, di dunia yang sekarang atau di era globalisasi sekarang, keberlanjutan itu ngebuat kita sadar bahwa memang kita membutuhkan sesuatu hal yang baru misalnya. Tapi kita mengerti bahwa kita nggak boleh tamak, karena dengan tamak memang berlanjut tapi akan merugikan. Ketika itu merugikan, itu akan merusak lingkungan, merusak bumi, merusak diri kita sendiri. Ya itu makanya kita harus ngerawat dan menjaganya sama-sama gitu. Dan seperti Karina tadi ceritakan, kalau rasa syukur itu hanya bisa dibangun ketika kita mempunyai batasan dan mengenal arti cukup. Iya, mengenal arti cukup. Dan ini pertanyaan terakhir, penutup kita. Apa arti cukup bagi seorang Karina Nur Syafira? Bagiku cukup itu bukan angka, tapi rasa syukur, rasa berbagi, rasa berdamai yang mungkin sangat sulit untuk kita lakuin gitu, karena itu kita yang menentukan batasan kita. Apalagi di era atau di zaman sekarang, rasa cukup itu sesuatu yang sulit untuk didapatkan bagi orang-orang yang tidak memiliki batasan dan tidak tahu kemana arah hidupnya. Makanya aku selalu bilang cukup itu bukan angka tapi rasa, dan untuk cukup itu kita perlu banyak belajar untuk mengenal diri kita sendiri, mengetahui batasan kita sendiri, dan tahu apa yang kita mau untuk hidup kita dan makna serta tujuan hidup kita. Kadang-kadang aku masih belum bisa untuk itu, terutama karena aku suka makan misalnya. Tapi aku berusaha untuk dengan makanan yang aku pilih, aku harus bisa bertanggung jawab untuk menghabiskannya. Makanya cukup itu adalah
tanggung jawab kita terhadap diri kita. Mau sebatas apa sih kita ngejalanin itu, dan aku lagi proses untuk bisa mendapatkan rasa cukup itu. Cukup ketika kita bisa ngerasa bersyukur, bisa ngerasa berbagi, dan bisa ngerasa damai dengan pilihan yang kita buat tanpa membandingkan dengan orang lain. Dialog dengan Karina membuat saya sadar bahwa merawat alam cukup dimulai dengan menghabiskan dan mensyukuri pangan yang kita makan. Dengan percepatan yang terjadi di era sekarang, kita sering sekali lupa bahwa setiap makanan di atas piring kita mempunyai perjalanan panjang. Dari bagaimana sebuah pangan lahir dan bagaimana ia berakhir. Sangatlah berdampak tidak hanya terhadap krisis iklim, tetapi juga kepada kemanusiaan kita. Mungkin pada akhirnya, seperti kata Karina, kita harus kembali menerapkan mindful eating. Dan itu bisa dimulai dengan kembali memaknai sebuah pangan. Dan juga selalu ingat untuk memberi ketika berlebih. Karena pangan adalah simbol kasih sayang alam terhadap kita semua agar bisa hidup seimbang. Karena pangan adalah simbol perjuangan para leluhur agar kita bisa hidup di momen ini. Karena pangan bukanlah komoditas, tetapi sebuah relasi. Relasi yang tidak boleh terputus. Karina, terima kasih banyak untuk telah datang di episode kali ini. Oke teman-teman, that's it for our episode. Dan mungkin kalau teman-teman ingin tahu tentang aktivitas apapun ataupun kegiatan Aksata Pangan, bisa langsung di Instagram Aksata Pangan ya. Yes, gitu. Betul, @aksatapangan. Dan mungkin kalau teman-teman ingin berkontribusi, bisa langsung cek di Instagram. Di situ ada campaign yang sedang berjalan juga gitu kan. Ataupun mungkin bisa menjadi volunteer, tadi istilahnya apa? Food Ranger. Kalau teman-teman ingin menjadi Food Ranger, bisa langsung lihat di sana juga itu ya, di Instagram Aksata Pangan gitu. Betul. Oke teman-teman, that's it and see you on the next episode.